Di Jalan Pematang Siantar, Gang Motung, di Dusun 7, Desa Pagar Jati, Lubuk Pakam, Sumatera Utara, tinggal keluarga Sahar Nababan dan sang istri Kasmauli Manurung. Anak mereka 4 dan salah satunya bernama Shelo Alfiano. Sebagai kepala dusun, Sahar mengenal warganya dengan baik. Beberapa di antara mereka juga masih berkerabat dengan dirinya dan istrinya, paling tidak memiliki marga yang sama. Tak hanya Sahar dan sang istri yang mengenal warga sekitar, anak-anak mereka pun demikian. Merupakan hal biasa bagi anak-anak berkunjung ke rumah tetangga dan bermain dengan anak-anak lainnya di sekitar tempat tinggal mereka. Tak terkecuali Shelo. Meski usianya masih 4 tahun, dia sudah biasa bermain-main di luar rumah, bahkan datang sendirian ke rumah tetangga. Pada hari Minggu, 17 Februari 2013, sore hujan turun. Shelo dan kakak-kakaknya bermain hujan di halaman depan rumah. Setelah puas bermain, kakak-kakak masuk ke rumah tapi tidak dengan Shelo. Dia punya rencana lain. Di tengah derai hujan, dia melangkah pergi dan tidak kembali lagi. Sahar Nababan dan Kasma Manurung bingung, di mana anak mereka Shelo? Sudah pukul 5:30 sore tapi Shelo belum juga pulang. Padahal biasanya bocah itu sudah di rumah dan mandi sebelum senja turun. Kata kakak-kakaknya, tadi Shelo main hujan bersama mereka. Tapi ketika dipanggil-panggil untuk mandi, Shelo tidak kelihatan. Sahar dan Kasma mencari anak mereka itu kemana-mana, menanyai tetangga dan juga anak-anak lainnya yang biasa bermain dengan Shelo. Namun tak seorang pun tahu keberadaan Shelo. Kabar hilangnya Shelo mulai tersebar. Beberapa warga mendatangi rumah Pasutri, Sahar, dan Kasma menanyakan kabar buruk itu. Sukarela mereka membantu mencari Shelo. Sementara itu tak jauh dari rumah Shelo, hanya berjarak 2 rumah. Seorang wanita bernama Santi Manurung berdiri di depan rumahnya, menyaksikan suasana di sekitar rumah Sahar dan Kasma. Santi Manurung seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak berusia 6 bulan. Dia juga merupakan tetangga sekaligus kerabat Sahar Nababan dan Kasma Manurung. Santi berpikir-pikir. Dia merasa kini adalah saat yang tepat. Dia ambil HP dengan nomor tidak dikenal dan mengirimkan SMS ke HP Sahar, ayah Shelo. "Selamat malam Bapak Ibu, anak kalian kami culik. Jika ingin anak kalian selamat, kami minta tebusan 2 miliar rupiah." Santi menunggu-nunggu, tapi SMS-nya tidak dijawab. Menjelang pukul 8 malam, wanita itu kembali mengirim SMS ke nomor Sahar. "Kalau kalian ingin anak kalian hidup, jangan coba-coba telepon polisi atau ke orang pintar. Karena aku orang pintar yang menyuruh orang untuk culik anak kalian. Kami ingin 3 hari dari sekarang, uang 2 miliar ada di tangan kami. Nanti kami hubungi kalian di mana kalian taruh." Santi menunggu dan menunggu, tapi tampaknya SMS-nya tidak digubris Sahar. Santi masih mencoba bersabar. Yang terpenting baginya, Shelo ada dalam kuasanya. Hanya dirinya yang tahu di mana bocah itu berada. Esoknya Senin pagi 18 Februari 2013, Santi masuk ke dalam kamar anaknya, lalu berjongkok, melongok ke kolong tempat tidur. Di kolong gelap itu tampak si bocah Shelo dengan mulut ditutup lakban serta tangan dan kaki diikat tali plastik. "Shelo, Shelo," panggil Santi. Shelo mengangguk sambil bergumam, sebab mulutnya dilakban. "Bau ambilkan makanan ya," kata Santi yang biasa dipanggil Shelo dengan sebutan Namboru atau Bou atau Bibi. Shelo mengangguk sambil kembali bergumam, tanda mengiyakan. Si Namboru pun beranjak ke dapur. Tapi ketika dirinya tengah menyiapkan makanan bagi Shelo, tiba-tiba suaminya Amon pulang. Santi batal mengambil makanan. Dia tidak jadi memberi Shelo makan sebab khawatir aksinya menculik Shelo ketahuan sang suami. Si Namboru pun menyibukkan diri dengan melakukan aktivitas rumah tangga seperti biasa. Pukul 11 siang bersama anaknya, dia bahkan sempat pergi keluar rumah untuk suatu keperluan. Pukul 12:30 siang barulah dia pulang dan langsung memberi makan anaknya. Tapi dia tidak juga memberi makan Shelo. Santi lalu mengamati situasi rumah Sahar sembari menggendong dan menidurkan anaknya di depan rumah. Dia lihat warga semakin ramai berada di sekitar rumah Sahar. Mereka riuh membicarakan hilangnya Shelo.
Sinamboru khawatir berita hilangnya Shelo semakin luas. Jangan-jangan keluarga Sahar sudah melaporkan kejadian itu pada polisi. Santi kembali mengirimkan SMS ke nomor HP Sahar. Kami bilang sama kalian, jangan lapor polisi, malah kalian lapor polisi. Kalian siapkan uang yang saya minta sebesar 2 miliar. Tinggal 2 hari lagi kalian persiapkan uang itu. Akhirnya SMS dibalas Sahar. Kami hanya punya uang 5 juta. Selanjutnya terjadi negosiasi lewat SMS. Dan akhirnya Santi menurunkan tebusan jadi 200 juta. Namun Sahar masih terus menawar lewat SMS. Kami hanya punya uang 10 juta, bagaimana menurut kalian? Santi marah lantas membalas SMS itu. Tidak ada tawar-menawar lagi, kami tetapkan harga tersebut. Hari Rabu berikan 200 juta pada kami. Tampaknya Sahar tidak mudah digertak. Pria itu menjawab lewat SMS, kami minta tolong, kami mau dengar suara anak kami. Cukup sudah. Santi tidak lagi berniat melanjutkan komunikasi. Dia memutuskan untuk tidak lagi membalas SMS itu. Sudah pukul 5 sore, Namboru Santi masuk ke kamar anaknya. Dia berjongkok, melongo ke kolong tempat tidur, lalu meraih tangan Shelo dan menariknya keluar. Shelo tampak lemas. Namboru menggendong bocah itu, memindahkannya ke kamar depan dan meletakkannya di lantai kamar. Dari dalam lemari dia ambil sebuah tas besar. Kemudian dia masukkan Shelo ke dalam tas itu. Tas berisi Shelo lalu disimpannya kembali di dalam lemari. Selanjutnya Namboru Santi melakukan aktivitas seperti biasa. Namun urusannya belum selesai. Keesokan hari Selasa sore 19 Februari, dia ambil sebilah pisau dan membawanya ke kamar depan. Dia ambil tas berisi Shelo dari dalam lemari. Saat tas dibuka, tampak Shelo diam saja. Sinamboru menyentuh tubuh bocah itu, terasa dingin, bagian kepalanya membiru. Shelo, Shelo, Namboru Santi berusaha membangunkan, tapi Shelo diam, tidak bergerak, matanya terpejam. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 6.10 sore. Santi lalu mengeluarkan Shelo dari dalam tas. Dengan silat dia potong lakban yang menutup mulut Shelo. Dia potong juga tali plastik yang mengikat tangan dan kaki bocah itu. Apa yang kini harus dilakukannya? Tampaknya Sinamboru sudah mengetahui secara pasti apa yang harus diperbuatnya. Dia ambil sebuah karung plastik bekas pupuk berikut tali plastik. Kemudian dia lipat tubuh Shelo dan memasukkannya ke dalam karung, lantas mengikat karung dengan tali plastik agar tertutup rapat sebelum menutup karung itu dengan kain panjang. Namboru lalu mengangkat karung ke belakang rumah dan menaruhnya di dekat tumpukan kayu kering di tanah kosong di samping rumahnya. Setelah itu, dia bergegas masuk ke dalam rumah dan membersihkan ceceran darah Shelo di lantai kamar dengan kertas koran. Terakhir, dia kumpulkan kain penyumpal mulut Shelo, tali pengikat tangan dan kaki, serta pisau silet, lalu memasukkan semuanya ke dalam kantong plastik yang kemudian dibuangnya begitu saja di pinggir jalan besar. Sementara itu, polisi yang telah menerima laporan hilangnya Shelo Nababan pada Selasa 19 Februari 2013 turun melakukan investigasi. Turut bersama mereka Sergio, seekor anjing pelacak bagian dari pasukan K9 Polda Sumatera Utara. Sergio mengendus jejak Shelo mulai dari rumah Sahar. Endusan Sergio mengarah ke tanah kosong di samping rumah Santi Manurung. Di sana Sergio langsung mengendus sebuah karung yang ditaruh di dekat tumpukan kayu kering. Ketika polisi membuka karung itu, menguar bau menyengat. Jasad Shelo Nababan sudah separuh membusuk. Ambulans segera dipanggil. Jasad Shelo dibawa ke Rumah Sakit Lubuk Pakam sebelum akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Pringadi Medan untuk keperluan otopsi. Orang tua Shelo menangis sejadi-jadinya. Sang ibu Kasma pingsan. Warga gempar menerima kabar Shelo tewas. Tak seorang pun tahu pelakunya. Keesokan hari pukul 3:30 sore, jenazah Shelo diantar kembali ke rumah. Orang tua, saudara, kerabat, tetangga, dan seluruh warga menghadiri pemakaman Shelo termasuk Namboru Santi. Di rumah duka, si Namboru turut berkabung. Turut makan, bahkan mencium pipi Kasma ibu Shelo. Yang sabar ya, hiburnya. Sementara itu polisi melakukan investigasi. Sejak awal informasi yang diterima polisi dari orang tua Shelo adalah Shelo diculik orang.
Permintaan tebusan dikirim lewat SMS dari nomor tidak dikenal. Kuat dugaan si penculik warga sekitar karena jasad Sheelo juga ditemukan di dekat rumah warga, yakni rumah milik Pasutri Santi Manurung dan Amon Sitinjak. Polisi pun menginterogasi Pasutri itu. Amon mengatakan dirinya tidak tahu menahu tentang tewasnya Sheelo. Sebaliknya, sang istri Santi akhirnya mengaku dialah penculik Sheelo yang berujung pada tewasnya bocah itu. Tapi Santi menegaskan dia tidak berniat membunuh Sheelo. Sebenarnya dia hanya ingin menculik Sheelo dan minta tebusan akibat dendam dan sakit hati pada orang tua Sheelo. Santi mengaku Sheelo meninggal pada Selasa 19 Februari, tapi polisi yakin Santi berbohong. Sheelo tentu sudah meninggal sebelumnya, sebab saat ditemukan jasadnya sudah mulai membusuk. Lagi pula ketika Sahar minta mendengar suara Sheelo lewat HP, Santi tidak mengabulkan, sebab saat itu tentunya Sheelo sudah meninggal. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana Santi memancing Sheelo datang ke rumahnya? Menurut Santi, saya tidak memancing Sheelo, dia yang datang sendiri ke rumah saya. Selama ini Sheelo memang kerap datang ke rumah Santi untuk nonton TV dan bermain-main dengan Josh, anak Santi yang berusia 6 bulan. Begitupun pada Minggu 17 Februari 2013, sekitar pukul 4:30 sore di tengah hujan, menurut Santi, Sheelo datang ke rumahnya memanggil-manggil nama anaknya, Josh, Josh. Si Namboru menjawab, masuklah. Sheelo pun masuk dan duduk bareng Namboru, Santi, dan Josh sembari menonton TV. Tak lama kemudian, Sheelo bilang, Bou, aku mau pulang. Tapi si Namboru menjawab, jangan pulang dulu. Hujan, nanti kau sakit. Duduklah sebentar di sini. Santi lalu menggendong anaknya Josh masuk ke dalam kamar untuk mengganti popoknya. Nah, saat berada di kamar, dia panggil Sheelo. Sheelo, masuklah ke kamar, main sama Josh di sini. Sheelo menuruti dan masuk ke kamar. Kau temani dulu si Josh ya, kata si Namboru pada Sheelo lalu keluar dari kamar untuk mengambil lakban dan tali plastik. Setelah itu dia kembali ke kamar dan langsung membekap Sheelo. Sang bocah sempat meronta tapi Santi lebih kuat. Dia angkat Sheelo ke atas ranjang dan menidurkannya dalam posisi telentang. Lantas dia sumpal mulut Sheelo dengan potongan kain sebelum melilitkan lakban hingga 4 kali menutupi mulut bocah itu. Selanjutnya dia ikat tangan dan kaki Sheelo dengan tali plastik, lalu menaruhnya di bawah kolong tempat tidur sebelum akhirnya memasukkan sang bocah ke dalam tas dan menyimpannya di lemari. Hasil otopsi menunjukkan kematian Sheelo akibat cedera di kepala serta mati lemas akibat mulut dilakban, disekap di dalam tas dan selama 3 hari tidak diberi makan. Polisi yakin Santi pelaku tunggal penculikan Sheelo yang berakhir dengan tewasnya bocah itu. Kurang lebih sebulan setelah kejadian, pada 18 Maret 2013, rekonstruksi ulang kejadian dilakukan di lapangan sepak bola Mapolres Deli Serdang. Warga datang berbondong-bondong untuk menyaksikan reka ulang sehingga polisi harus memasang garis polisi untuk membatasi jarak. Santi hadir dengan mengenakan penutup wajah. Melihat hal itu, warga marah. Jangan kau tutupi wajahmu pembunuh, buka topeng itu. Saat membunuh Sheelo kau tampakkan wajahmu, sekarang kau sok-sokan pakai topeng. Karena warga protes, polisi akhirnya membuka penutup wajah Santi. Selama rekonstruksi, warga tanpa henti menyemburkan caci maki pada Namboru Santi. Kalau bukan perempuan si Santi itu sudah kugas dia, kata Sahar ayah Sheelo geram. Kasma, ibu Sheelo yang turut hadir menjerit sambil berusaha mengejar Santi. Di mana hati nuranimu Santi, pembunuh kau Santi? Santi melakukan rekonstruksi dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan penyesalan atau kesedihan. Dia bahkan tersenyum-senyum saat melakukan adegan melakban mulut korban. Menurut pihak kepolisian, dari hasil rekonstruksi menunjukkan Santi telah merencanakan pembunuhan Sheelo. Persidangan kasus penculikan dan pembunuhan Sheelo Alviano Nababan digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Persidangan dikawal ketat aparat guna menghindari pecahnya kericuhan sebab keluarga korban yang emosi turut hadir. Di depan majelis hakim, Kasma, ibu Sheelo sempat menjambak rambut Santi. Dan demikianlah setelah melewati serangkaian persidangan, majelis hakim akhirnya menyatakan Santi terbukti melakukan pembunuhan berencana dan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepadanya.
Mendengar vonis itu, mendadak Santi pingsan di kursi. Terpaksa dirinya digotong lewat pintu belakang ruang sidang untuk menghindari amukan keluarga korban. Menanggapi vonis tersebut, Kasma yang menangis mengatakan menerimanya dengan lapang dada meski menurutnya hukuman itu tidak sebanding dengan perbuatan Santi yang begitu keji. Kasus belum usai sebab Santi mengajukan banding dan di tingkat banding Santi boleh tersenyum. Pengadilan Tinggi Medan mengubah hukumannya lebih ringan menjadi 9 tahun. Namun kasus masih berlanjut dan di tingkat kasasi, Mahkamah Agung kembali menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Santi Manurung. Saat awal mendekam di penjara, menurut rekan sesama napi, Santi terkesan cuek. Tidurnya selalu nyenyak. Ketika suaminya datang menjenguk, Santi langsung minta jatah berhubungan intim. Namun permintaan itu ditolak sang suami Amon. Padahal tempat untuk berhubungan badan itu sudah disediakan polisi. Sudah pingin kali kurasa dia. Demikian kata teman sesama napi. Santi Magdalena Manurung, wanita kelahiran 1976. Pendidikannya D3. Sehari-hari aktivitasnya ibu rumah tangga, mengurus anaknya yang berusia 6 bulan. Untuk membantu menambah penghasilan suaminya yang hanya buruh tani, Santi berjualan pulsa HP di rumah. Karena kondisi keuangan keluarga pas-pasan, Santi kerap meminjam uang kepada orang-orang, salah satunya Kasma, ibu Shelo. Ketika teman satu selnya menanyakan kenapa sebenarnya dia menculik dan membunuh Shelo, Santi mengatakan karena Kasma, ibu Shelo menolak meminjaminya uang 2 juta sebab pinjamannya sebelumnya belum lunas. Menurut Santi saat itu Kasma yang marah karena dia tidak kunjung melunasi utang melontarkan hinaan padanya. Pakai saja sisa pinjaman itu untuk membeli peti matimu. Dan demikianlah menurut Santi, sejak saat itu dendam dan sakit hatinya tak tertahankan lagi. Tapi dia tidak berani berhadapan langsung dengan Kasma. Akibatnya sang anak Shelo yang jadi korban sinamboru barbar. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.